Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Amma ba'du, anak-anak sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, pagi ini kita akan mempelajari tentang halaman 9, yaitu tentang masalah menutup aurat, yaitu berpakaian, bagaimana kita harus menutup aurat kita sehingga kita menjadi orang-orang terbaik karena menutup aurat kita. Di halaman 9 ini Ustaz akan bacakan terlebih dahulu anak-anak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfaz aurataka illa min zawjatik. Sekali lagi, ihfaz aurataka illa min zawjatik. Sekali lagi ya, ihfaz aurataka illa min zawjatik. Rawahu Ahmad. Jagalah auratmu kecuali terhadap istrimu. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan di dalam hadis ini bahwa kita diperintah oleh Allah, hukumnya wajib untuk menutup aurat kita kecuali kepada istri. Kan masih disebutkan illa min zaujatika, kecuali terhadap istrimu. Jadi ini kalau suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, memang di dalam hukum Islam tidak ada batasan aurat. Yang kemudian kita wajib menutup aurat itu hanya kepada orang yang bukan mahram kita, atau bukan istri atau bukan suami kita. Makanya kemudian haram untuk menampakkan auratnya. Kemudian yang hadis berikutnya, hadis riwayat Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahdidu auratir rajuli ma baina surrati warrukbati wa tahdidu auratil mar'ati kullu badaniha illal wajha wal kaffain. Sekali lagi anak-anak, tahdidu auratir rajuli ma baina surrati warrukbah wa tahdidu auratil mar'ati kullu badaniha illal wajha wal kaffain. Sekali lagi biar 3 kali, tahdidu auratir rajuli ma baina surrati warrukbah wa tahdidu auratil mar'ati kullu badaniha illal wajha wal kaffain. Rawahul Hakim. Batas aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya. Sekali lagi, batas aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lututnya. Karena kita di dalam menutup ya itu harus sempurna, maka bagi laki-laki itu di pusarnya, pusar itu util kalau bahasa Jawanya, itu harus di atasnya, jangan kemudian pas di bagian utilnya. Jadi harus lebih. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi kalau ada sesuatu tidak akan sempurna kecuali ditutupi itu, maka sesuatu tersebut akan menjadi wajib untuk ditutupi. Dalam hal ini adalah pusar itu. Kemudian lutut lah, seperti misal anggap saja ini lutut, maka harus lebih anak-anak. Makanya menggunakan celana pendek yang biasa dibuat untuk main sepak bola itu kan sebenarnya tidak boleh ya. Jadi harus ditutup lututnya itu sehingga tidak menampakkan aurat anak-anak bagi laki-laki. Oleh karenanya lebih baik laki-laki itu menggunakan celana atau menggunakan sarung atau menggunakan gamis yang kemudian menutupi lututnya sehingga auratnya tidak ditampakkan di hadapan orang lain. Namun sayangnya kaum muslimin sebagian pemuda-pemudanya justru banyak yang menampakkan aurat dengan menggunakan celana pendek tadi itu, padahal hukumnya tidak boleh alias haram. Seperti itu anak-anak. Itu untuk laki-laki. Kemudian yang untuk perempuan kita lanjutkan. Sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Berarti seluruh tubuhnya harus ditutup. Betul, menurut sebagian pendapat ulama seperti itu. Tapi kita melihat pada hadis ini apa katanya?
Sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya ya. Jadi kalau wajah, gimana batasan wajah ya? Batasan wajah kalau kita, jadi wajah itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut ini dahi, kemudian terus sampai sini, sini sampai di sini, sampai di dagunya. Nah, jadi dagunya seperti ini. Jangan kemudian sampai lehernya kelihatan. Jadi di bawah dagu lah seperti itu ya, kayak gini. Atau rambut-rambut yang dari dahinya itu hendaknya tidak boleh kelihatan, karena memang rambut itu termasuk dari aurat yang wajib untuk ditutup, rambut wanita. Makanya tadi dah hadisnya illal wajha wal kafain, kecuali wajah yang pertama, yang kedua adalah wal kafain, dan kedua telapak tangan. Nah, telapak tangan ini ya, telapak tangan. Apakah telapak tangan saja, terus punggung tangan gimana? Yang dimaksud di sini adalah telapak tangan dengan punggungnya. Jadi misalkan kalau saya contohkan ya kayak gini. Jadi wanita itu, nah di sini, nah, sampai di sini. Nggak boleh kemudian wanita bajunya dising-singkan sampai ke sini sehingga sebagian lengannya kelihatan. Jadi itu termasuk aurat. Nah, makanya harus ditutup sehingga seperti ini. Kalau misalkan ditutup semuanya ya kan, semuanya ya nggak apa-apa, cuman nanti kan kesulitan. Makanya ada alat itu apa namanya yang sampai di sini anak-anak ya. Bagi wanita kan ada yang sampai di sini, apa namanya Ustaz tidak tahu namanya ya. Jadi anak-anak kan sudah tahu semua, khususnya yang akhwat ini menggunakan itu, maka itu lebih bagus karena jelas-jelas itu akan menjaga auratnya. Nah, tentu itu lebih sempurna ya begitu. Nah, jadi bagi laki-laki auratnya itu memang terbatas. Jadi hanya wajah dan telapak tangan saja. Nah, kalau misalkan menggunakan cadar bagaimana? Ya silakan, boleh saja. Itu tidak apa-apa, bahkan ya bagus kayak gitu. Silakan saja. Nah, jadi itu anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian bagi anak-anak yang masih belum setoran, mulai dari halaman 6 ya, halaman 6 di Ustadz ini, silahkan nanti distorkan ke Ustadz berupa voice note ataupun video, nggak apa-apa. Yang pertama yang harus disetor itu adalah Quran surat Al-A'raf ya, ayat 26, Al-Ahzab 59, An-Nur 31, Al-Muddathir ayat 4. Kemudian yang terakhir tadi adalah hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Al-Hakim. Karena pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan ulangan harian atau UHA seperti itu anak-anak. Oleh karenanya silahkan dipelajari semuanya sampai halaman 9, dari halaman 6 sampai halaman 9. Kemudian yang belum setor bisa segera setor. Karena anak-anak kalau tidak segera setor itu nanti takutnya menumpuk gitu. Jadi yang ini belum setor, terus pertemuan berikutnya nggak setor lagi, berikutnya juga nggak setor, akhirnya nanti menjadi banyak. Siapa nanti yang akan repot? Nah, tentunya anak-anak akan repot sendiri. Tapi bukan hanya itu, kita menghafal ini tentunya untuk kebaikan kita juga. Kita ketika menghafal ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu akan mendatangkan pahala. Karena ketika menghafal kita jelas membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu juga dalam hadis, tentu itu juga akan mendatangkan pahala. Karena tentunya kita akan mempertahankan ilmu yang telah kita punya. Nah, ilmu itu bisa dipertahankan dengan dua cara anak-anak. Ya, yang pertama dengan cara ditulis, ya. Yang kedua dengan cara dihafal. Kalau ditulis ya bisa saja bukunya hilang, bisa saja bukunya kena hujan, bisa saja bukunya kena dimakan rayap. Tapi kalau dihafal, insya Allah itu akan mungkin akan ceket, istilahnya akan akan melekat di ingatan kita. Kalaupun lupa, lihat sebentar saja, maka dia akan ingat lagi. Seperti itu anak-anak. Oleh karenanya, silakan bagi anak-anak yang masih belum selesai,
hafalannya disempurnakan ya, disempurnakan karena kebaikannya nanti akan kembali ke anak-anak sendiri. Di sana ada Mas Adlan, silakan Mas Adlan dihafalkan. Mas Firza dihafalkan juga. Mbak Fatin, begitu juga dengan Mbak Jilan. Baik, ini saja dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.